Pagi merayap masuk melalui celah gorden jendela kamar mereka yang tipis. Anindita sudah terjaga sejak azan subuh berkumandang. Namun ia sengaja berbaring diam, mendengarkan deru napas suaminya yang teratur di sebelahnya. Bayu, lelaki yang telah menikahinya setahun lalu, adalah pria yang baik. Wajahnya teduh saat tidur, bebas dari kerutan kekhawatiran yang seringkali menghiasinya saat terjaga. Nindi tahu kerutan itu akan segera muncul kembali, tepat di saat ritual pagi mereka dimulai. Ia memejamkan mata sejenak, mengumpulkan seluruh kesabaran yang ia miliki, mengubah dirinya dari seorang wanita menjadi sebuah wadah penampung yang siap diisi dengan segala keterbatasan. Benar saja, setelah Bayu selesai mandi dan mengenakan kemeja kerjanya yang warnanya sudah sedikit pudar, ia mendekati Nindi yang sedang menyiapkan sarapan seadanya, hanya nasi goreng dengan telur mata sapi. Aroma bawang goreng yang gurih mengisi dapur mereka yang sempit. Sebuah ruangan yang lebih mirip lorong dengan satu meja kecil dan dua kursi. Bayu berdiri canggung di ambang pintu dapur. Tangannya merogoh saku celana. "Nindi," panggilnya pelan. Suaranya terdengar ragu. Nindi berbalik sambil tersenyum. Senyum yang sudah ia latih ribuan kali hingga terlihat alami. "Iya, Mas. Sarapannya sudah siap." Bayu tidak membalas senyum itu. Ia melangkah mendekat dan mengulurkan selembar uang kertas berwarna biru yang sudah terlihat sedikit lecek. Uang Rp50.000. Ritual itu dimulai. "Ini untuk belanja hari ini, ya," katanya. Matanya tidak berani menatap langsung ke mata Nindi. Ia memandang ke arah piring di atas meja. "Cukup kan, ya? Masak yang hemat saja. Yang penting ada lauk dan sayur." Nindi menerima uang itu dengan tangan kanan. Telunjuk dan ibu jarinya merasakan tekstur kertas yang sudah sering berpindah tangan. Rasanya begitu ringan, hampir tidak berbobot, namun membawa beban yang begitu berat untuk satu hari ke depan. "Iya, Mas. Pasti cukup," jawabnya dengan suara yang dibuatnya terdengar riang. Ia melipat uang itu dengan rapi dan memasukkannya ke dalam saku daster batiknya. Bayu tampak lega mendengar jawaban itu. Ia duduk dan mulai menyantap sarapannya dengan cepat. Tidak ada obrolan berarti di antara mereka. Hanya ada suara denting sendok dan garpu yang beradu dengan piring. Bagi Bayu, ini adalah rutinitas biasa. Memberi uang, memastikan cukup, lalu berangkat kerja. Tapi bagi Nindi, setiap pagi adalah sebuah ujian. Ujian untuk menekan egonya, ujian untuk memainkan perannya dengan sempurna, dan ujian untuk mengingat kembali alasannya berada di sini, di rumah kontrakan kecil ini, dengan kehidupan yang sengaja ia pilih. Setelah Bayu berangkat kerja dengan motor bebeknya yang knalpotnya sedikit berisik, Nindi membereskan meja makan. Ia mencuci piring dengan sabun colek, menghemat setiap tetes sabun cair yang harganya terus naik. Ia menatap uang Rp50.000 yang tergeletak di atas meja. Di dalamnya ada daftar belanjaan yang harus ia penuhi. Beras untuk besok, lauk pauk untuk makan siang dan malam ini, sayur mayur, bumbu dapur yang mulai habis, dan mungkin, jika ada sisa, sebungkus kopi untuk suaminya. Itu adalah sebuah teka-teki matematika yang harus ia pecahkan setiap hari. Dengan keranjang belanja anyaman di tangan, Nindi berjalan kaki menuju pasar tradisional yang jaraknya sekitar 10 menit dari rumahnya. Udara pagi masih terasa sejuk, tetapi hatinya terasa panas. Ia melewati deretan rumah yang lebih bagus dari kontrakannya, melihat mobil-mobil terparkir di garasi, dan bertanya-tanya dalam hati, apakah para istri di rumah itu juga sedang memikirkan bagaimana cara meregangkan uang Rp50.000 untuk 3 kali makan. Pasar adalah medan perangnya. Hiruk-pikuk penjual yang berteriak, bau amis dari lapak ikan yang bercampur dengan aroma wangi dari penjual bunga, dan lantai becek yang harus ia lalui dengan hati-hati. Disinilah keahliannya diuji. Ia tidak langsung menuju ke lapak langganannya. Ia berputar-putar terlebih dahulu, membandingkan harga cabai dari satu penjual ke penjual lain, mencari selisih 500 perak yang sangat berarti baginya. "Berapa harga kangkungnya, Bu?" tanyanya pada seorang ibu penjual sayur yang sedang sibuk mengikat bayam. 2.000 seikat, Neng, jawab si ibu tanpa menoleh. "Satu ikatnya besar tidak, Bu? Kalau ambil 3 ikat boleh 5.000. Tawar Nindi dengan suara yang lembut. Si ibu akhirnya menoleh, memandang Nindi dari atas ke bawah.
Ambil saja, Neng. Kasihan, pagi-pagi sudah nawar sayuran. Nindi tersenyum getir, mengucapkan terima kasih, dan memasukkan 3 ikat kangkung itu ke dalam keranjangnya. Ia merasa seperti seorang pengemis yang sedang dikasihani, padahal di dalam rekening bank yang tidak seorang pun tahu, tersimpan angka yang cukup untuk membeli seluruh lapak sayuran di pasar ini. Tapi inilah perannya. Inilah ujian yang ia ciptakan untuk dirinya sendiri. Perjalanannya berlanjut ke lapak tempe dan tahu, lalu ke penjual ikan. Ia memilih ikan kembung kecil-kecil yang harganya lebih murah daripada ikan bandeng atau tongkol. Ia menimbang-nimbang antara membeli 1/4 kilo ayam atau ikan. Ayam lebih mahal, tapi bisa diolah menjadi beberapa macam masakan. Ikan lebih murah, tapi hanya cukup untuk sekali makan. Akhirnya, ia memutuskan membeli tempe 2 papan, tahu 5 potong, dan 1/4 kilo ikan kembung. Untuk bumbu, ia membeli eceran. 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, beberapa buah cabai rawit. Semuanya ia hitung dengan cermat. Setelah berkeliling selama hampir 1 jam, uang di tangannya tersisa 3.000 perak. Cukup untuk membeli 2 saset kopi instan untuk Bayu nanti malam. Ia merasa menang. Kembali ke rumah, ia langsung disibukkan dengan kegiatan memasak. Ia membersihkan ikan, memotong sayur, dan menyiapkan bumbu. Aroma tumis kangkung dan ikan goreng mulai tercium. Aroma kesederhanaan yang membungkus kehidupannya. Saat ia sedang mengulek sambal terasi, suara ketukan pintu yang keras dan tidak sabar membuatnya terkejut. Hanya ada 1 orang yang mengetuk pintu seperti itu. Ibu mertuanya. Dengan sedikit enggan, Nindi mencuci tangannya dan berjalan ke depan untuk membuka pintu. Benar saja, Ibu Ratna sudah berdiri di sana dengan wajah masam, tangannya berkacak pinggang. Beliau langsung masuk tanpa dipersilakan. Matanya langsung menjelajah ke setiap sudut ruang tamu yang sempit. Bayu sudah berangkat? Tanyanya ketus. Sudah, Bu. Baru saja. Jawab Nindi sopan sambil mencoba menutup pintu. Masak apa kamu hari ini? Ibu Ratna tidak menunggu jawaban. Ia berjalan lurus menuju sumber wangi, ke dapur. Nindi mengikutinya dari belakang dengan perasaan was-was. Ibu Ratna berdiri di ambang pintu dapur, persis seperti Bayu tadi pagi, tapi dengan aura yang 100 kali lebih mengintimidasi. Matanya menatap tajam ke arah wajan di atas kompor, lalu ke cobek berisi sambal, dan ke ikan goreng yang ada di piring. Oh, cuma masak tumis kangkung sama ikan kembung. Cibirnya, suaranya terdengar seperti mengejek. Begini ini makanan suamimu setiap hari? Pantas saja badannya kurus. Nindi hanya bisa diam. Menjawab hanya akan memperpanjang masalah. Untung saja Bayu itu anak yang penurut. Lanjut Ibu Ratna sambil melipat tangan di dada. Ia berjalan mendekati meja, mengambil sepotong ikan goreng dengan jarinya dan mencicipinya. Rasanya juga biasa saja. Kamu ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Harusnya dengan uang yang diberikan Bayu, kamu bisa masak yang lebih bergizi. Ayam, atau daging sekali-sekali. Napas Nindi tercekat. Ia ingin sekali berteriak. Uang apa? Uang 50.000 ini bahkan tidak cukup untuk membeli 1 kilogram daging sapi. Tapi ia menahannya. Ia harus memainkan perannya. Maaf, Bu. Nanti Nindi coba masak yang lebih enak. Katanya pelan. Ibu Ratna tertawa sinis. Tawa yang menyakitkan telinga. Tidak perlu. Saya tahu akal-akalan perempuan seperti kamu. Dikasih uang lebih sedikit, pasti mengeluh. Dikasih banyak, malah dipakai untuk foya-foya, beli baju, beli kosmetik. Baguslah Bayu cuma kasih kamu segitu. Uang belanja harian itu cukup untuk menguji kesetiaan seorang istri. Nindi mengangkat wajahnya, menatap ibu mertuanya dengan tatapan tidak mengerti. Kenapa? Kamu tidak suka saya bilang begitu? Tantang Ibu Ratna. Matanya yang tajam seolah menelanjangi Nindi. Dengar ya, Nindi. Perempuan itu tidak perlu pegang banyak uang. Nanti pikirannya aneh-aneh. Kalau sudah banyak uang, banyak maunya. Lupa sama suami, lupa sama kewajiban. Paling parah, bisa-bisa selingkuh.
Cari laki-laki lain yang bisa memberinya lebih banyak. Makanya, harus dipegang erat-erat. Biar tahu diri. Dunia Nindi seakan berhenti berputar. Kalimat itu, begitu tajam dan menghina, menusuk langsung ke ulu hatinya. Ia merasakan darahnya mendidih. Amarah yang selama ini ia pendam dengan susah payah kini mengancam akan meledak. Ia bisa saja membalasnya. Ia bisa saja mengeluarkan ponselnya, membuka aplikasi mobile banking, dan menunjukkan saldo rekeningnya yang memiliki lebih banyak angka nol daripada yang bisa dihitung ibu mertuanya dalam sekali napas. Ia bisa saja memberitahu wanita tua di depannya ini bahwa rumah yang ia tinggali, mobil yang ia kendarai, bahkan perhiasan yang ia pakai, nilainya tidak seberapa dibandingkan dengan dividen sahamnya bulan lalu. Tapi ia tidak melakukannya. Sebaliknya, ia menundukkan kepalanya, menyembunyikan kilat amarah di matanya. Tangannya yang berada di balik punggungnya mengepal begitu erat hingga kuku-kukunya menancap di telapak tangannya, meninggalkan bekas bulan sabit yang menyakitkan. Rasa sakit fisik itu sedikit membantunya meredam gejolak di dalam hatinya. Ia harus bertahan. Sedikit lebih lama. Permainan ini belum selesai. Iya, Bu. Jawabnya dengan suara bergetar yang ia harap disalahartikan sebagai rasa takut, bukan amarah yang tertahan. Nindi mengerti. Ibu Ratna tampak puas dengan jawaban itu. Ia merasa menang. Ia telah berhasil menegaskan posisinya sebagai penguasa dalam keluarga kecil ini. Setelah memberikan beberapa petuah tajam lainnya tentang bagaimana menjadi istri yang baik, ia akhirnya pergi, meninggalkan Nindi sendirian di dapur yang sempit, dengan aroma tumis kangkung dan penghinaan yang pekat. Nindi berdiri mematung untuk waktu yang lama. Kepalan tangannya perlahan-lahan mengendur. Ia menatap masakan sederhananya di atas meja. Hari ini, makanan itu terasa seperti abu di mulutnya. Keheningan yang ditinggalkan oleh Ibu Ratna terasa memekakan telinga. Selama beberapa saat, Nindi hanya berdiri di tengah dapur, membiarkan gema kata-kata mertuanya berputar-putar di kepalanya. Perempuan tidak perlu pegang banyak uang. Nanti selingkuh. Sebuah tuduhan yang begitu rendah, begitu meremehkan, namun justru menjadi perisai terkuat untuk rahasia yang ia simpan. Ironis. Mereka pikir mereka mengendalikannya dengan Rp50.000. Padahal mereka hanya sedang menari di atas panggung sandiwara yang ia bangun sendiri. Perlahan, sebuah desahan panjang lolos dari bibirnya. Bukan desahan putus asa, melainkan desahan kelegaan. Topeng istri sabar dan tertindas itu terasa begitu berat hari ini. Kini, setelah semua orang pergi, ia bisa melepaskannya sejenak. Ia berjalan melewati ruang tamu, mengunci pintu depan, dan bahkan menutup tirai jendela. Rumah kecil itu kini menjadi kepompongnya, tempat ia bisa bertransformasi menjadi dirinya yang sebenarnya. Langkahnya membawanya ke satu-satunya kamar tidur di rumah itu. Ruangan itu sama sederhananya dengan ruangan lain. Sebuah ranjang besi tua, lemari kayu 2 pintu yang catnya sudah mengelupas di beberapa bagian, dan sebuah meja rias kecil dengan cermin yang sedikit buram. Meja rias itu adalah satu-satunya perabotan yang ia bawa dari kehidupan lamanya. Sebuah permintaan aneh yang tidak dicurigai oleh Bayu maupun ibunya. Bagi mereka, itu hanyalah meja rias jelek peninggalan neneknya. Bagi Nindi, itu adalah berangkasnya. Ia duduk di kursi kecil di depan meja rias. Jarinya yang lentik menyentuh permukaan kayu yang kasar. Kemudian, dengan gerakan yang sudah sangat ia hafal, ia menekan sebuah bagian tersembunyi di bawah laci paling atas sambil mendorong laci itu ke dalam. Terdengar bunyi klik yang sangat pelan, dan sebuah panel palsu di bagian belakang laci itu terbuka, menampakkan sebuah kompartemen rahasia yang gelap. Di dalamnya, terbungkus kain beludru hitam, tersimpan harta karunnya yang sesungguhnya. Bukan perhiasan atau batangan emas. Benda yang ia keluarkan adalah sebuah laptop ultra tipis berwarna hitam pekat. Permukaannya terasa dingin dan halus di tangannya, sangat kontras dengan segala sesuatu di sekitarnya. Di samping laptop itu, ada 2 buah ponsel pintar model terbaru dan 1 ponsel satelit. Ini adalah persenjataannya. Ini adalah gerbang menuju dunianya yang lain. Ia meletakkan laptop itu di atas meja rias, membukanya. Tidak ada stiker atau hiasan apapun,
Hanya sebuah logo minimalis yang menyala sesaat ketika ia menekan tombol daya. Layar beresolusi tinggi itu menyala, menampilkan desktop yang bersih. Hanya ada beberapa ikon aplikasi perbankan dan platform trading saham. Ia menghubungkan laptop itu ke salah satu ponsel pintarnya, yang langsung berfungsi sebagai modem dengan koneksi internet berkecepatan tinggi. Jemarinya menari di atas keyboard, mengetikkan kata sandi yang terdiri dari kombinasi huruf, angka, dan simbol yang rumit. Seketika, layar menampilkan portal menuju kekayaannya. Sebuah dashboard perangkat lunak investasi pribadi yang ia rancang bersama tim IT-nya. Grafik-grafik berwarna hijau dan merah bergerak naik turun, menunjukkan pergerakan saham di Bursa Efek London, New York, dan Tokyo. Angka-angka digital terus berubah setiap detik. Di sudut kanan atas, dalam huruf tebal, tercetak total nilai asetnya saat ini. Angka itu memiliki 12 digit sebelum koma. Miliaran rupiah. Nindi menghela napas lagi, kali ini dengan perasaan yang berbeda. Ini adalah dirinya, Anindita Putri Maharani. Bukan sekadar Nindi, istri Bayu yang hanya diberi uang 50.000 sehari. Ia adalah seorang investor, seorang pebisnis, seorang pewaris tunggal dari kerajaan bisnis ayahnya yang telah ia kembangkan berkali-kali lipat sejak beliau wafat 5 tahun lalu. Sebuah notifikasi panggilan video muncul di layar. Nama yang tertera adalah Daniel Tan, Singapura. Ia segera memasang earphone nirkabel dan menerima panggilan itu. Wajah seorang pria Tionghoa parubaya yang rapi dan berkacamata muncul di layar. Latar belakangnya adalah sebuah kantor modern dengan pemandangan gedung-gedung pencakar langit Singapura. Selamat siang, Miss Anindita. Sapa Daniel dengan aksen Inggris Singapura yang kental. Nada bicaranya penuh hormat. Selamat siang, Daniel, balas Nindi. Suaranya berubah. Nada lembut dan sedikit ragu yang biasa ia gunakan saat berbicara dengan Bayu atau mertuanya lenyap seketika. Kini, suaranya menjadi tegas, jelas, dan penuh otoritas. Postur tubuhnya pun ikut berubah. Punggungnya tegak, dagunya terangkat, dan tatapan matanya tajam dan fokus. Bagaimana perkembangan akuisisi villa di Seminyak? Semua berjalan lancar sesuai rencana, MAM. Lapor Daniel sambil menampilkan beberapa dokumen di layarnya. Pihak penjual sudah menyetujui harga penawaran kita sebesar $2,5 juta. Tim legal kami sedang meninjau dokumen kepemilikan dan perizinan. Sejauh ini tidak ada masalah berarti. Kita bisa melakukan penandatanganan paling cepat minggu depan. Bagus, kata Nindi sambil mempelajari data yang ditampilkan. Pastikan semua pajak dan biaya administrasi sudah termasuk dalam anggaran. Saya tidak mau ada biaya tak terduga di kemudian hari. Dan setelah akuisisi selesai, saya mau tim arsitek yang biasa kita pakai untuk segera memulai renovasi. Ubah desainnya menjadi lebih modern minimalis, tapi pertahankan nuansa tropisnya. Saya ingin properti itu siap untuk disewakan pada musim liburan akhir tahun. Baik, MAM. Semuanya akan saya siapkan. Ada lagi yang bisa saya bantu? Tolong kirimkan saya laporan performa portofolio saham teknologi kita untuk kuartal ini. Saya melihat ada sedikit perlambatan. Saya ingin menganalisisnya malam ini. Perintah Nindi. Laporan akan ada di email Anda dalam 1 jam ke depan. Jawab Daniel patuh. Terima kasih, Daniel. Kerja bagus. Panggilan video berakhir. Nindi bersandar di kursinya, memijat pelipisnya pelan. Mengelola bisnis sebesar ini dari sebuah kamar sempit di rumah kontrakan adalah sebuah tantangan. Tapi tantangan inilah yang membuatnya tetap waras. Ia menatap pantulan dirinya di layar laptop yang gelap. Wajah seorang wanita sederhana dengan daster batik, namun di matanya tersimpan kecerdasan dan ketegasan seorang CEO. Kenapa ia melakukan ini semua? Pertanyaan itu selalu muncul setiap kali ia merasa lelah dengan sandiwaranya. Ingatannya melayang kembali ke masa lalu. Kehidupannya yang bergelimang harta sejak lahir. Pesta-pesta mewah, mobil-mobil sport, dan lingkaran pertemanan yang palsu. Ia ingat tunangannya dulu, seorang pria tampan dari keluarga terpandang, yang ternyata hanya mengincar hartanya untuk menutupi hutang keluarganya. Pengkhianatan itu menghancurkan hatinya.
Sejak saat itu, ia menjadi sinis terhadap cinta. Ia merasa semua pria yang mendekatinya hanya melihat tumpukan uang di belakangnya, bukan dirinya. Setelah ayahnya meninggal, ia merasa semakin kesepian. Di tengah kekayaannya, ia merindukan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, ketulusan. Maka, ia pun merancang sebuah eksperimen gila. Ia akan melepaskan semua atribut kekayaannya. Ia menciptakan identitas baru sebagai Nindi, seorang gadis yatim piatu dari desa yang datang ke kota untuk mencari kerja. Ia bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan kecil, tempat di mana ia bertemu Bayu, seorang staf akunting senior. Bayu mendekatinya dengan tulus. Ia tidak pernah bertanya tentang latar belakang Nindi, tidak pernah pamer harta, dan terlihat begitu sederhana. Di mata Nindi saat itu, Bayu adalah antitesis dari semua pria yang pernah ia kenal. Ia jatuh cinta pada kesederhanaan dan kebaikan hati Bayu. Ia memutuskan untuk menikah dengan Bayu, dengan harapan ia akhirnya menemukan cinta yang tulus, cinta yang tidak didasari oleh materi. Ia sengaja membiarkan Ibu Ratna mendiktenya, membiarkan Bayu memberinya uang harian yang minim, semua untuk menguji hipotesisnya. Apakah Bayu akan tetap mencintainya dalam kondisi paling sederhana sekalipun? Apakah cinta mereka cukup kuat untuk bertahan tanpa kemewahan? 1 tahun berlalu, dan jawabannya masih kabur. Bayu memang mencintainya. Nindi bisa merasakannya. Tapi cinta Bayu ternyata begitu lemah di hadapan ibunya. Bayu tidak pernah membelanya. Kebaikan hatinya berubah menjadi kelemahan saat dihadapkan pada dominasi Ibu Ratna. Dan Nindi, yang mencari ketulusan, justru merasa semakin terhina bukan karena kekurangan uang, tapi karena tidak adanya penghargaan dan perlindungan dari suaminya. Ia menghela napas, menutup laptopnya, dan menyimpannya kembali ke dalam kompartemen rahasia. Dunia miliaran rupiah itu kembali terkunci di balik meja rias yang usang. Ia berdiri dan berjalan kembali ke dapur. Aroma tumis kangkung dan ikan goreng yang mulai mendingin menyambutnya. Ia melihat piring-piring di atas meja, sisa dari makan siangnya sendirian. Ia merasa seperti hidup di 2 dunia yang berbeda, sebagai 2 orang yang berbeda. Dan ia tidak tahu sampai kapan ia sanggup menyeimbangkan keduanya sebelum salah satunya hancur berkeping-keping. Seminggu berlalu dalam keheningan yang tegang. Anindita dan Bayu bergerak di sekitar satu sama lain seperti 2 orang asing yang terpaksa berbagi ruang. Bayu tampak merasa bersalah. Beberapa kali ia mencoba memulai percakapan ringan, namun Nindi hanya menjawab seperlunya. Luka dari penghinaan yang dilontarkan Ibu Ratna masih terasa baru, dan kebisuan Bayu saat itu terjadi adalah garam yang ditaburkan di atasnya. Nindi tidak marah, ia hanya merasa lelah. Lelah memainkan peran sebagai wanita lemah yang butuh pembelaan, hanya untuk menyadari bahwa pembelaan itu tidak akan pernah datang. Di tengah suasana dingin itu, telepon genggam Nindi yang model lama berdering nyaring pada suatu sore. Nama, Ibu Mertua, tertera di layar. Nindi menarik napas dalam-dalam sebelum menjawabnya, menyiapkan mentalnya untuk apapun yang akan datang. Halo, Bu. Sapanya dengan suara yang ia usahakan terdengar normal. Nindi, jangan banyak tanya. Hari Sabtu ini di rumah Ibu ada arisan keluarga besar. Suara Ibu Ratna terdengar seperti perintah. Tanpa basa-basi. Semua keluarga dari pihak bapaknya Bayu akan datang. Ibu tidak mau malu. Kamu, sebagai menantu, punya tugas. Nindi diam, menunggu. Ia sudah tahu kemana arah pembicaraan ini. Tugasmu adalah memasak dan membawa makanan ke sini. Ibu mau kamu buatkan rendang daging sapi, gulai kepala ikan kakap, dan udang saus padang. Harus yang enak. Jangan masak asal-asalan seperti biasanya. Mengerti? Napas Nindi terasa sesak. 3 masakan itu bukan hanya rumit, tapi juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Daging sapi kualitas bagus, kepala ikan kakap segar yang besar, udang galah. Total biayanya bisa mencapai 1 juta rupiah, bahkan lebih. Tapi, Bu. Nindi mencoba menyela. Tidak ada tapi-tapian. Potong Ibu Ratna dengan cepat dan tajam. Soal uang, kamu pakai saja uang harian dari Bayu. Pintar-pintarlah mengaturnya.
Anggap saja ini ujian buatmu. Apakah kamu bisa menjadi istri yang kreatif dan pintar mengelola keuangan atau tidak? Kalau kamu bisa menyajikan masakan enak dengan anggaran pas-pasan, itu baru namanya istri idaman. Ibu tunggu hari Sabtu. Awas kalau sampai mengecewakan. Telepon ditutup begitu saja, meninggalkan bunyi, tut-tut-tut. Yang panjang. Nindi masih memegang telepon itu di telinganya. Terpaku. Pintar mengatur uang harian? Uang Rp50.000 disuruh menjadi 3 jenis hidangan mewah untuk puluhan orang? Ini bukan ujian. Ini adalah sebuah lelucon kejam yang dirancang untuk membuatnya gagal dan terlihat bodoh di depan seluruh keluarga besar. Amarah yang kemarin sempat ia redam, kini mulai merayap naik kembali, panas dan membakar. Ia duduk di tepi ranjang, menatap dinding kusam di hadapannya. Ia punya pilihan. Ia bisa saja menelepon balik dan menolak mentah-mentah permintaan gila itu. Atau ia bisa mengadukannya pada Bayu, meskipun ia tahu akhirnya Bayu hanya akan berkata, "Sabar ya, Nindi, turuti saja kemauan ibu." Atau, ia bisa melakukan pilihan ketiga. Pilihan yang paling berisiko, namun juga paling memuaskan. Ia akan memainkan permainan ini, tapi dengan aturannya sendiri. Senyum tipis yang dingin terukir di bibirnya. "Baiklah, Bu. Ibu mau pertunjukan? Akan saya berikan pertunjukan terbaik yang pernah Ibu lihat." 2 hari berikutnya, Nindi bersikap seolah tidak ada apa-apa. Ia tetap memasak menu sederhana dari sisa uang belanja. Ketika Bayu bertanya apa rencananya untuk arisan, Nindi hanya menjawab, "Tenang saja, Mas. Semuanya sudah Nindi pikirkan." Pada hari Jumat, saat Bayu sudah berangkat kerja, Nindi memulai operasinya. Ia mengeluarkan laptop canggihnya dari tempat persembunyian. Kali ini, ia tidak membuka platform investasi. Ia membuka Peramban dan mulai mencari jasa catering premium terbaik di kota itu. Ia membaca ulasan, membandingkan menu, dan akhirnya memilih sebuah restoran Padang terkenal yang juga melayani pesanan catering untuk acara-acara mewah. Ia menelepon restoran itu menggunakan ponsel pintarnya yang lain, nomor yang tidak terdaftar atas namanya. "Selamat siang, dengan restoran Sari Minang." Sapa suara di seberang telepon. "Selamat siang," balas Nindi. Suaranya tenang dan profesional. "Saya ingin memesan beberapa menu untuk porsi 30 orang. Rendang daging sapi kualitas terbaik, gulai kepala ikan kakap merah, dan udang galah saus Padang. Saya mau semuanya diantar besok pagi jam 8 tepat. Tolong jangan gunakan kotak atau kemasan berlogo restoran Anda. Masukkan saja ke dalam wadah-wadah biasa. Dan satu lagi, saya minta kurir yang mengantar untuk tidak memakai seragam. Apa bisa?" Ada jeda sejenak. Permintaan itu jelas tidak biasa. "Bisa, Bu. Tapi untuk total pesanannya akan cukup besar. Apakah Ibu mau melakukan pembayaran di muka?" Nindi melirik saldo di salah satu rekeningnya yang khusus ia siapkan untuk dana darurat, semacam ini. "Tidak masalah. Sebutkan saja totalnya, dan berikan nomor rekening perusahaan Anda. Akan saya transfer sekarang juga." Setelah transaksi senilai hampir 3 juta rupiah itu selesai, Nindi merasa lega. Langkah pertama selesai. Selanjutnya adalah bagian yang paling sulit, logistik dan penyajian. Ia harus memastikan tidak ada satupun jejak yang tertinggal. Sabtu pagi, Nindi bangun lebih awal dari biasanya. Ia sengaja membuat suara berisik di dapur, memukul-mukul talenan, menyalakan kompor, seolah-olah ia sedang memasak besar. Tepat jam 8, sebuah mobil box putih tanpa logo berhenti di ujung gang. Seorang pria berpakaian preman turun membawa beberapa kotak kardus besar. Nindi sudah menunggunya di depan pintu. Transaksi serah terima itu berlangsung cepat dan senyap. Di dalam dapur, ia membuka kotak-kotak itu. Aroma rempah yang kaya dan mewah langsung memenuhi ruangan. Daging rendang yang empuk dengan bumbu yang meresap sempurna, kepala ikan kakap yang besar berenang dalam kuah gulai kuning kental, dan udang-udang galah berwarna oranye cerah yang menggugah selera. Kualitasnya jauh melampaui apapun yang bisa ia masak sendiri. Dengan hati-hati, ia memindahkan semua masakan itu ke dalam panci dan wadah tupperware besar miliknya.
Ia bahkan sengaja menumpahkan sedikit bumbu rendang ke atas kompor untuk memberikan efek seolah-olah ia benar-benar memasaknya di sana. Ketika Bayu bangun, ia terkejut melihat berbagai hidangan lezat sudah tersaji di atas meja makan. "Nindi, ini, kamu masak semua ini? Kapan? Uangnya dari mana?" tanyanya dengan tatapan tak percaya. "Kan aku sudah bilang, Mas." "Tenang saja," jawab Nindi sambil tersenyum misterius. "Ada sedikit tabungan dari sisa uang belanja selama ini. Khusus untuk acara penting seperti ini." Bayu menatapnya dengan pandangan kagum bercampur bingung. Ia tidak tahu bahwa sisa uang belanja harian istrinya bahkan tidak cukup untuk membeli sebungkus permen, apalagi menabung. Tapi melihat hasil yang luar biasa di depan matanya, ia memilih untuk tidak bertanya lebih jauh. Ia merasa bangga. Istrinya ternyata memang seorang wanita yang hebat. Perjalanan menuju rumah Ibu Ratna terasa berbeda. Bayu menyetir motor dengan lebih bersemangat, sementara Nindi duduk di belakang, memeluk erat tas besar berisi mahakaryanya. Sesampainya di sana, rumah itu sudah ramai oleh sanak saudara. Semua mata tertuju pada mereka saat Nindi mulai mengeluarkan wadah-wadah makanan dan menatanya di atas meja prasmanan. Aroma masakan Nindi langsung menjadi pusat perhatian. Para tante dan sepupu Bayu berkerumun, memuji penampilannya yang begitu menggoda. "Wah, Nindi, hebat sekali kamu bisa masak seperti ini," puji salah seorang tante. "Bayu beruntung sekali punya istri pintar masak begini," timpal yang lain. Nindi hanya tersenyum dan menjawab dengan rendah hati. "Biasa saja, Tante. Cuma resep dari ibu di kampung." Ibu Ratna memperhatikan semuanya dari sudut ruangan. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang sulit diartikan. Ada sedikit rasa bangga karena menantunya dipuji, namun ada lebih banyak rasa curiga. Ia tahu persis berapa uang yang ia izinkan untuk Bayu berikan pada Nindi. Tidak mungkin uang sekecil itu bisa menghasilkan masakan semewah ini. Saat waktu makan tiba, masakan Nindi menjadi bintang utama. Semua orang mengambil porsinya dan kembali untuk kedua kalinya. Pujian tidak henti-hentinya mengalir. Rendangnya empuk, bumbunya meresap, gulainya gurih dan tidak amis. Udangnya segar dan bumbunya pas. Bayu duduk dengan dada membusung, menerima ucapan selamat dari para pamannya. Nindi makan dengan tenang di pojok, mengamati kepuasan di wajah semua orang. Ia merasa berhasil. Ia telah memenuhi permintaan mertuanya, bahkan melampauinya. Ia telah membuktikan bahwa ia mampu, meskipun dengan cara yang tidak mereka ketahui. Namun, kemenangannya tidak berlangsung lama. Setelah semua orang selesai makan dan sedang asyik mengobrol sambil menikmati kue-kue, Ibu Ratna menghampiri meja makan. Ia mengambil sendok, mencicipi sedikit sisa bumbu rendang, lalu gulai, lalu saus udang. Ia memejamkan matanya, seolah sedang menjadi seorang juri kompetisi masak. Kemudian, ia berdeham keras, menarik perhatian semua orang di ruangan itu. "Masakanmu memang enak, Nindi," katanya dengan suara yang sengaja ia keraskan. Semua obrolan berhenti. Semua mata kini tertuju padanya dan Nindi. Enak sekali. Malah, rasanya terlalu enak. Persis seperti masakan dari restoran Padang terkenal langganan bapaknya Bayu dulu. Jantung Nindi berdebar kencang. Ia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. "Saya jadi heran," lanjut Ibu Ratna. Matanya menatap tajam ke arah Nindi. "Kamu dapat uang dari mana untuk membeli bahan-bahan semahal ini? Dan kamu belajar resep profesional ini dari siapa? Setahu saya, kamu cuma gadis desa biasa." Suasana menjadi canggung. Bayu yang tadinya tersenyum bangga, kini wajahnya menjadi pucat. Ia menatap ibunya, lalu ke Nindi. "Jawab, Nindi," desak Ibu Ratna. Suaranya semakin tinggi. "Jangan-jangan benar apa kata orang. Jangan-jangan kamu punya simpanan uang haram, ya? Atau mungkin ada laki-laki lain yang memberimu uang?" Tuduhan itu dilontarkan di tengah-tengah keluarga besar. Terasa 1000 kali lebih menyakitkan daripada penghinaan di dapur tempo hari. Rasanya seperti ditelanjangi di depan umum. Wajah para tante yang tadinya memuji kini berubah menjadi tatapan penuh selidik dan bisik-bisik.
Nindi merasa seluruh udara di ruangan itu tersedot habis. Ia menatap suaminya, mencari pertolongan. Ia berharap Bayu akan berdiri, akan membela kehormatannya, akan berkata, "Cukup, Bu. Jangan menuduh istriku seperti itu." Tapi Bayu hanya duduk membeku di kursinya. Mulutnya terbuka sedikit, tapi tidak ada suara yang keluar. Matanya bergerak gelisah antara Nindi dan ibunya. Ia tampak bingung, takut, dan yang paling parah, ia tampak ragu. Keraguan di mata suaminya adalah pisau terakhir yang mengoyak hati Nindi. Nindi menundukkan kepalanya. Bukan karena ia merasa bersalah atau malu. Ia menunduk untuk menyembunyikan kekecewaan dan kebencian yang terpancar jelas di matanya. Di tengah keheningan yang menyiksa itu, ia tahu satu hal dengan pasti. Ujian kesabarannya telah berakhir. Dan ia telah mencapai batasnya. Pulang dari acara arisan itu seperti melakukan perjalanan melewati sebuah terowongan yang panjang, gelap, dan sunyi. Sepanjang jalan, Bayu tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia fokus mengendarai motornya. Namun Nindi bisa merasakan ketegangan pada punggungnya yang kaku. Keheningan di antara mereka bukanlah keheningan yang menenangkan, melainkan keheningan yang berat, penuh dengan pertanyaan yang tak terucap dan tuduhan yang tak terbantahkan. Nindi sendiri memilih untuk diam. Ia tidak punya energi untuk memulai pertengkaran yang ia tahu tidak akan ia menangkan. Sesampainya di rumah, Bayu langsung masuk ke kamar dan merebahkan diri di tempat tidur, membelakangi pintu. Nindi membereskan sisa-sisa wadah makanan, mencucinya dengan gerakan mekanis. Setiap gesekan spons pada panci seolah menyuarakan kekecewaannya. Malam itu, mereka tidur saling memunggungi, dengan jarak emosional yang terasa lebih lebar dari samudra. Beberapa hari kemudian, kehidupan seolah kembali normal, namun hanya di permukaan. Ada sesuatu yang berubah. Sebuah keretakan kecil telah muncul di dinding kebohongan yang Nindi bangun dengan susah payah. Bayu menjadi lebih pendiam, tetapi juga lebih mengamati. Terkadang, Nindi menangkap basah suaminya sedang menatapnya dengan tatapan aneh, tatapan yang penuh selidik, seolah sedang mencoba melihat sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Ia tidak lagi sepenuhnya percaya pada citra Nindi sebagai gadis desa yang lugu dan sederhana. Insiden arisan itu telah menanamkan benih keraguan di dalam benaknya. Nindi menyadari perubahan ini dan menjadi lebih berhati-hati. Ia membatasi penggunaan laptop dan ponsel rahasianya, hanya pada saat ia benar-benar yakin sendirian di rumah. Setiap panggilan dari manajer investasinya membuatnya was-was. Ia merasa seperti seorang agen mata-mata di wilayah musuh, di mana satu kesalahan kecil bisa menghancurkan seluruh misinya. Suatu sore, Nindi sedang melakukan panggilan video penting dengan timnya di Zurich mengenai pergerakan pasar mata uang Eropa. Ia terpaksa melakukannya karena ada keputusan mendesak yang harus diambil. Ia sudah memastikan Bayu akan pulang telat karena ada lembur. Ia duduk di depan meja riasnya di dalam kamar, pintu kamar tertutup rapat, dan ia berbicara dengan suara pelan namun jelas dalam bahasa Inggris. "No, I disagree with that projection," katanya. Matanya fokus pada data di layar. "The political instability in that region is too high. We need to divest from our assets there and relocate the capital to the emerging green technology sector in Southeast Asia. It's a suffer long-term bet. Please prepare the divestment proposal by tomorrow morning. Zurich time." Ia begitu tenggelam dalam diskusi itu sehingga ia tidak mendengar suara motor Bayu yang berhenti di depan rumah. Rupanya, lembur suaminya dibatalkan. Ia juga tidak mendengar suara pintu depan yang dibuka, atau langkah kaki yang mendekat ke kamar tidur. Bayu masuk ke dalam rumah dengan perasaan lelah. Ia ingin segera berbaring dan mungkin meminta Nindi membuatkannya teh hangat. Namun, saat ia mendekati kamar, ia mendengar suara istrinya berbicara. Awalnya ia tidak terlalu memperhatikannya. Mungkin Nindi sedang menelepon temannya. Tapi kemudian, ia menyadari sesuatu yang aneh. Nindi berbicara dalam bahasa Inggris. Bukan sekadar satu atau dua kata, tapi kalimat-kalimat panjang yang lancar dan fasih. Penasaran, Bayu melangkah pelan dan berhenti di ambang pintu kamar yang sedikit terbuka. Dari celah itu, ia bisa melihat punggung Nindi yang duduk di depan meja rias. Ia mendengar kata-kata yang asing di telinganya.
projection, political instability, divest, relocate capital, green technology sector. Ini jelas bukan obrolan biasa. Ini adalah bahasa bisnis. Bahasa tingkat tinggi yang bahkan bosnya di kantor jarang gunakan. Jantung Bayu mulai berdebar lebih kencang. Siapa Nindi sebenarnya? Gadis desa yang ia kenal tidak mungkin bisa berbicara seperti ini. Ia berdiri mematung di sana selama beberapa menit, mendengarkan dengan perasaan campur aduk antara bingung, curiga, dan sedikit takut. Ketika Nindi akhirnya mengakhiri panggilannya dengan ucapan, "Thank you for your hard work, team. I'll see you at next meeting." Bayu memutuskan untuk menunjukkan dirinya. Ia mendorong pintu kamar hingga terbuka sepenuhnya. "Mas." Nindi terlonjak kaget saat melihat Bayu berdiri di sana. Wajahnya langsung pucat. Dengan gerakan cepat, ia menutup laptopnya. Namun sudah terlambat. Bayu sudah melihat sekilas layar yang penuh dengan grafik dan angka. Kamu bicara dengan siapa?" Tanya Bayu. Suaranya pelan tapi nadanya menuntut penjelasan. Matanya tidak menatap Nindi, tapi menatap laptop hitam yang kini tertutup di atas meja rias. Otak Nindi bekerja secepat kilat, mencari alasan yang paling masuk akal. Kepanikan mengancam akan mengambil alih, tapi bertahun-tahun melakukan negosiasi bisnis bernilai jutaan dolar telah melatihnya untuk tetap tenang di bawah tekanan. "Oh, Mas, sudah pulang?" katanya lembur. Nindi mencoba mengalihkan pembicaraan sambil berdiri dan mendekati suaminya. Mencoba tersenyum. "Jawab pertanyaanku, Nindi," kata Bayu, tidak bergeming. "Kamu bicara dengan siapa tadi? Bahasa Inggrismu lancar sekali. Dan apa maksud kata-kata tadi? Divestasi? Alokasi modal?" Nindi tahu ia tidak bisa mengelak. Ia harus memberikan sebuah jawaban. Itu tadi aku sedang membantu teman lama, Mas. Namanya Sari. Dulu dia teman satu kampung. Tapi dia pintar dan dapat beasiswa kuliah di luar negeri. Sekarang dia sedang menyusun tesis untuk S2-nya, jurusan bisnis internasional. Nindi mulai merangkai ceritanya, memastikan setiap detailnya terdengar meyakinkan. Tesisnya tentang teknologi ramah lingkungan di Asia Tenggara. Dia minta tolong aku untuk jadi lawan diskusinya. Pura-pura jadi investor, biar dia bisa latihan presentasi. Bahasa Inggrisku? Aku belajar sendiri sedikit-sedikit dari internet. Mas. Maaf kalau tadi aku tidak dengar Mas pulang. Nindi menatap suaminya dengan tatapan memelas. Tatapan yang selalu berhasil meluluhkan hati Bayu. Bayu terdiam, mencerna penjelasan istrinya. Cerita itu masuk akal. Mungkin saja. Nindi memang cerdas. Ia tahu itu. Dan mungkin saja Nindi punya teman yang kuliah di luar negeri. Ia ingin sekali mempercayainya. Mempercayai penjelasan itu jauh lebih mudah daripada menghadapi kemungkinan bahwa istrinya telah membohonginya selama ini. Oh, hanya itu yang keluar dari mulut Bayu. Begitu, ya. Ia menatap Nindi sekali lagi, lalu menghela napas. Ya sudah, tolong buatkan Mas teh hangat. Ya, kepala Mas pusing. Bayu berbalik dan berjalan keluar kamar, meninggalkan Nindi yang masih berdiri kaku di tempatnya. Nindi merasa lututnya lemas. Ia berhasil lolos kali ini, tapi ia tahu benih keraguan di hati Bayu kini telah disiram dan mulai tumbuh. Retakan di dinding kebohongannya semakin melebar. Kejadian itu tidak hanya menumbuhkan keraguan di hati Bayu, tapi juga memperkuat kecurigaan Ibu Ratna. Entah bagaimana, Bayu mungkin secara tidak sengaja menceritakan kejadian itu pada ibunya. Sejak saat itu, pengawasan Ibu Ratna terhadap Nindi menjadi semakin ketat. Ia akan datang ke rumah tanpa pemberitahuan dengan alasan-alasan yang dibuat-buat. "Ibu cuma mau pinjam blender," katanya suatu hari. Padahal Nindi tahu mertuanya punya 2 blender di rumah. Saat Nindi sedang mengambilkan blender di dapur, Ibu Ratna dengan cepat masuk ke kamar dan membuka lemari pakaian, seolah mencari sesuatu. Di hari lain, ia datang saat Nindi sedang di kamar mandi. Ketika Nindi keluar, ia mendapati tas tangannya yang tergeletak di atas meja sudah terbuka, dan mertuanya berdiri di dekatnya dengan alasan sedang mencari permen. Nindi merasa seperti seekor tikus di dalam laboratorium yang setiap gerak-geriknya diawasi.
Ia harus menyembunyikan peralatan perangnya dengan lebih baik lagi. Laptop dan ponselnya kini ia simpan di dalam sebuah kompartemen rahasia yang lebih dalam di bawah lantai papan kamarnya. Sebuah pekerjaan yang ia lakukan sendiri pada tengah malam saat Bayu tertidur lelap. Ironisnya, semakin keras Ibu Ratna mencari, semakin sedikit yang ia temukan. Tidak ada surat cinta, tidak ada pesan mesra dari pria lain di ponsel butut Nindi, tidak ada perhiasan atau uang yang disembunyikan di bawah tumpukan baju. Hanya ada daster-daster murah, beberapa lembar uang ribuan untuk kembalian belanja, dan nota-nota pasar. Kegagalan ini membuat Ibu Ratna semakin frustrasi dan semakin yakin bahwa Nindi adalah seorang penipu ulung yang sangat pandai menyembunyikan jejaknya. Nindi hidup dalam kewaspadaan tingkat tinggi. Ia merasa lelah, bukan karena harus mengelola aset miliaran rupiahnya, tetapi karena harus terus-menerus berpura-pura menjadi orang lain, orang yang tidak punya apa-apa. Dinding yang ia bangun untuk melindungi dirinya kini terasa seperti penjara. Dan ia tahu, cepat atau lambat, dinding itu akan runtuh. Kehidupan setelah insiden arisan itu diselimuti oleh kabut dingin kecurigaan. Anindita merasa setiap gerakannya diawasi, setiap kata yang ia ucapkan dianalisis. Bayu menjadi lebih sering diam, namun tatapan matanya seolah terus bertanya, "Siapa kamu sebenarnya?" Sementara itu, Ibu Ratna justru semakin sering berkunjung, seolah sedang melakukan patroli, memastikan menantunya tidak melakukan hal-hal aneh di belakang putranya. Nindi merasa lelah, bukan karena harus hidup dengan uang 50.000, tetapi karena beban kebohongan yang harus ia topang seorang diri terasa semakin berat setiap harinya. Ia mulai bertanya-tanya, untuk apa semua ini ia lakukan? Apakah cinta tulus yang ia cari memang ada? Atau itu hanyalah ilusi yang ia ciptakan untuk menghibur dirinya sendiri? Di tengah pergumulan batinnya, sebuah panggilan telepon pada suatu malam menghancurkan dunianya yang sudah rapuh. Panggilan itu datang dari bibinya di kampung. Suaranya terdengar panik dan penuh isak tangis. Adik perempuan satu-satunya Nindi, Riana, jatuh sakit. Demam tinggi yang tak kunjung turun selama beberapa hari. Dan pagi itu ia kejang-kejang lalu tak sadarkan diri. Dokter di puskesmas desa angkat tangan dan menyarankan Riana segera dibawa ke rumah sakit besar di kota untuk mendapatkan penanganan yang lebih serius. Masalahnya, tentu saja, adalah biaya. Dunia Nindi seakan runtuh. Riana adalah satu-satunya keluarga kandung yang ia miliki. Setelah orang tua mereka meninggal karena kecelakaan beberapa tahun silam, sebuah cerita rekaan yang ia gunakan untuk identitas barunya, mereka berjanji akan selalu saling menjaga. Dan kini, adiknya terbaring tak berdaya, membutuhkan pertolongan yang tidak bisa ia berikan secara terang-terangan. Naluri pertamanya sebagai Anindita Putri Maharani mengambil alih. Ia ingin segera menelepon asisten pribadinya, memerintahkan helikopter medis untuk menjemput Riana, membawanya ke rumah sakit terbaik di negeri ini, dan menyewa deretan dokter spesialis untuk merawatnya. Ia bisa melakukannya hanya dengan satu panggilan telepon. Tapi kemudian, ia menatap Bayu yang duduk di seberang meja, sedang menyeruput kopi instan murahan yang ia sediakan. Ia melihat wajah suaminya, pria yang ia cintai karena kesederhanaannya. Ini adalah ujian terakhir. Bukan lagi ujian untuknya, tapi untuk Bayu. Apakah pria ini, di saat paling kritis dalam hidup Nindi, akan berdiri di sampingnya sebagai seorang suami, sebagai partner, sebagai pelindung? Ataukah ia akan kembali berlindung di balik bayang-bayang ibunya? Dengan hati yang berat, Nindi memutuskan untuk memainkan perannya sekali lagi, untuk yang terakhir kalinya. Ia mendekati Bayu. Air matanya sudah mengalir deras. Kali ini bukan air mata buatan. Rasa takut dan cemas akan kondisi adiknya adalah nyata. "Mas," panggilnya dengan suara bergetar. Ia menceritakan kondisi Riana, tentang kebutuhan mendesak untuk membawa adiknya ke rumah sakit di kota, dan tentang biaya yang mereka tidak punya. "Aku mohon, Mas, tolong bantu aku. Riana satu-satunya keluarga yang aku punya." Wajah Bayu langsung menunjukkan keprihatinan yang tulus. Ia meraih tangan Nindi, mencoba menenangkannya. "Sabar, Nindi, sabar. Jangan panik. Besok pagi kita coba cari jalan keluar." Hati Nindi sedikit menghangat. Ada secercah harapan.
Mungkin kali ini akan berbeda. Namun, harapan itu padam keesokan paginya. Setelah sarapan, Bayu berkata, "Aku sudah bicara dengan ibu semalam." Jantung Nindi seakan berhenti berdetak. Ibu bilang, "Kita harus hati-hati. Biaya rumah sakit itu mahal sekali. Nanti kalau kita ikut campur terlalu dalam, keuangan kita bisa goyah." Ibu juga bilang, "Jangan sampai kita terlilit utang hanya karena menolong masalah keluarga orang lain." Nindi menatap suaminya tak percaya. "Keluarga orang lain? Mas, Riana itu adikku. Dia keluargaku. Artinya, dia juga keluargamu." Bayu tampak serba salah. Ia menghindari tatapan Nindi. "Iya, aku tahu. Tapi, ibu ada benarnya juga. Kita harus memikirkan masa depan kita sendiri." Ia kemudian masuk ke kamar dan keluar dengan beberapa lembar uang ratusan ribu yang sudah kumal. Uang simpanan yang ia kumpulkan entah dari mana. Ia menyodorkan uang itu pada Nindi. Totalnya 500 ribu rupiah. "Ini," katanya pelan. "Cuma ini yang bisa Mas bantu. Pakai ini untuk biaya transportasi atau untuk beli obat seadanya." "Maaf, Nindi. Mas tidak bisa bantu lebih banyak." Nindi menatap uang di tangan suaminya, lalu menatap wajah suaminya. Di sana, ia tidak melihat penyesalan. Ia hanya melihat kelegaan karena telah menjalankan perintah ibunya. Di saat itu, sesuatu di dalam diri Nindi mati. Semua harapan, semua cinta, semua pemakluman yang selama ini ia berikan untuk Bayu, semuanya menguap menjadi kehampaan yang dingin. Tanpa berkata apa-apa, ia mengambil uang itu. Tangannya tidak bergetar. Wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun. "Terima kasih, Mas." Hanya itu yang ia katakan dengan suara datar. Setelah Bayu berangkat kerja, Nindi bergerak dengan cepat. Tidak ada lagi keraguan. Ia masuk ke kamar, membongkar lantai papannya, dan mengeluarkan persenjataan lengkapnya. Panggilan telepon pertama ia tujukan kepada bibinya. "Bei, jangan khawatir. Bawa Riana ke rumah sakit Royal Medica di ibu kota sekarang juga. Semua biaya sudah saya urus. Pesan kamar VVIP atas nama Riana. Ambulans terbaik sedang dalam perjalanan menjemput kalian." Panggilan kedua ia tujukan kepada Direktur Rumah Sakit Royal Medica, kenalan lama ayahnya. "Dr. Hermawan, saya Anindita. Saya butuh bantuan Anda. Adik saya sedang dalam perjalanan ke sana. Tolong siapkan tim dokter terbaik Anda. Lakukan apapun yang diperlukan, berapapun biayanya." Panggilan ketiga adalah kepada manajer banknya. "Tolong transfer dana sebesar 500 juta rupiah ke rekening Rumah Sakit Royal Medica sebagai deposit awal atas nama pasien Riana. Segera." Dalam waktu kurang dari 15 menit, masalah yang terasa begitu besar bagi Nindi si istri miskin, telah diselesaikan dengan tuntas oleh Anindita Putri Maharani. Ia bahkan tidak perlu berkeringat. Ia meletakkan ponselnya, lalu menatap lembaran uang 500 ribu rupiah dari Bayu yang tergeletak di atas meja. Uang itu terasa seperti sebuah hinaan terbesar dalam hidupnya. Berita menyebar lebih cepat dari api. Seorang kerabat jauh yang kebetulan bekerja sebagai petugas kebersihan di Rumah Sakit Royal Medica melihat Riana dirawat di kamar paling mewah, dengan dokter-dokter spesialis yang silih berganti memeriksanya. Cerita itu menyebar dari mulut ke mulut, dari telepon ke telepon, dan akhirnya sampai ke telinga Ibu Ratna. Ibu Ratna tidak bisa mempercayai apa yang ia dengar. Menantu perempuannya yang miskin, yang untuk makan sehari-hari saja harus diirit-irit, tiba-tiba bisa membiayai pengobatan adiknya di rumah sakit termahal? Logikanya yang sempit hanya bisa sampai pada satu kesimpulan yang mengerikan. Sore itu, saat Nindi baru saja selesai menerima kabar bahwa kondisi adiknya sudah stabil, pintu rumahnya digedor dengan brutal. Nindi sudah tahu siapa yang datang. Ia membuka pintu dan langsung disambut oleh wajah Ibu Ratna yang merah padam karena amarah. "Jadi benar berita itu?" teriak Ibu Ratna bahkan sebelum Nindi sempat berkata apa-apa. Ia menerobos masuk ke dalam rumah, diikuti oleh Bayu yang tampak pucat dan bingung di belakangnya. Rupanya Ibu Ratna langsung menyeret putranya pulang kerja untuk ikut dalam penggerebekan ini. "Uang dari mana kamu? Hah?" bentak Ibu Ratna.
Telunjuknya menuding lurus ke wajah Nindi. Uang dari mana kamu bisa membayar rumah sakit semahal itu? Jawab. Itu bukan urusan, Ibu, jawab Nindi dengan tenang. Ketenangannya justru semakin menyulut amarah mertuanya. Bukan urusanku katamu? Kamu itu istri anakku. Semua yang kamu lakukan itu urusanku. Aku tidak akan membiarkan kamu mencoreng nama baik keluarga kami dengan kelakuanmu yang tidak benar. Bayu mencoba menengahi. Bu, sabar dulu, Bu. Kita bicarakan baik-baik. Diam kamu, Bayu. Kamu ini terlalu lembek jadi laki-laki. Istrimu kelakuannya sudah menyimpang begini masih kamu bela. Bentak Ibu Ratna pada anaknya sendiri, sebelum kembali fokus pada Nindi. Sudah pasti, tidak ada cara lain. Kamu pasti menjual diri, kan? Menggoda laki-laki kaya di luar sana untuk mendapatkan uang. Iya, kan? Dasar perempuan murahan. Tuduhan itu begitu keji, begitu tak berdasar, hingga Nindi hanya bisa menatapnya dengan nanar. Melihat Nindi tidak menjawab, Ibu Ratna semakin menjadi-jadi. Ia melangkah maju, tangannya terangkat. Sudah saya bilang dari dulu. Perempuan kalau dipegang banyak uang pasti untuk maksiat. Kamu pikir saya bodoh? Kamu pikir saya tidak tahu akal bulusmu? Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiri Nindi. Rasa panas dan perih langsung menjalar. Kepalanya sedikit berdengung. Dunia di sekelilingnya seakan melambat. Ia bisa melihat butiran debu menari-nari di cahaya senja yang masuk dari jendela. Ia bisa melihat ekspresi kaget di wajah Bayu. Ia bisa melihat kilat kemenangan di mata mertuanya. Bayu akhirnya bergerak. Ia menahan lengan ibunya yang hendak melayangkan tamparan kedua. Bu, sudah, Bu. Cukup, katanya. Suaranya terdengar panik. Hanya itu. Ia tidak membentak ibunya. Ia tidak menarik Nindi ke dalam pelukannya. Ia tidak menanyakan apakah istrinya baik-baik saja. Ia hanya melerai, seolah sedang memisahkan dua anak kecil yang bertengkar. Saat itulah Nindi membuat keputusannya. Di tengah dengungan di telinganya dan rasa perih di pipinya, ia merasakan kejernihan yang luar biasa. Eksperimennya telah selesai. Pertanyaannya telah terjawab. Sandiwaranya harus berakhir. Ia menatap Bayu, suaminya, pria yang pernah ia cintai dengan sepenuh hati. Ia tidak melihat lagi cinta di sana. Ia hanya melihat seorang anak laki-laki yang ketakutan, yang akan selalu memilih ibunya. Dan ia menatap Ibu Ratna, wanita yang telah menghinanya, menuduhnya, dan kini menyakitinya secara fisik. Ia tidak merasakan kebencian. Anehnya, ia tidak merasakan apa-apa. Hanya kehampaan. Nindi menyentuh pipinya yang memerah. Rasa sakitnya menjadi pengingat. Pengingat bahwa sandiwara ini sudah terlalu mahal harganya. Malam ini, ia akan mulai menulis babak akhir dari cerita ini. Hari-hari setelah tamparan itu berlalu dalam keheningan yang membekukan. Rumah kontrakan mereka yang kecil terasa seperti sebuah makam yang luas. Nindi berhenti bermain peran. Ia tidak lagi tersenyum, tidak lagi menyapa dengan ramah, tidak lagi memasak dengan antusias. Ia melakukan pekerjaan rumah tangganya seperti robot. Gerakannya efisien namun tanpa jiwa. Ia adalah cangkang kosong dari sosok istri sabar yang selama ini ia perankan. Perubahannya membuat Bayu ketakutan. Ia merindukan Nindi yang dulu, yang hangat dan penurut. Nindi yang sekarang terasa begitu asing dan jauh. Ia mencoba berbicara dengannya beberapa kali, mencoba meminta maaf atas nama ibunya, mencoba menyentuh tangannya. Tapi Nindi akan selalu menghindar. Tatapannya dingin dan kosong, dan jawaban-jawabannya hanya terdiri dari satu atau dua kata. Dinding tak kasat mata telah tumbuh di antara mereka. Dinding yang begitu tebal dan tinggi hingga Bayu tidak tahu bagaimana cara meruntuhkannya. Nindi sendiri tidak sedang bersedih atau marah lagi. Emosi-emosi itu telah ia lewati. Kini, yang ada hanyalah sebuah tujuan yang jernih. Ia sedang menunggu. Seperti seorang jenderal yang telah menyusun strategi perangnya, ia kini hanya tinggal menunggu waktu yang tepat bagi bidak-bidak caturnya untuk bergerak. Panggilan telepon rahasia telah ia lakukan. Perintah-perintah penting telah ia berikan. Ia tahu,
dalam beberapa hari, sebuah paket akan tiba. Sebuah paket yang akan menjadi bom waktu, yang akan meledakkan seluruh kebohongan ini dan mengungkapkan kebenaran dengan cara yang paling dramatis. 3 hari setelah insiden tamparan itu, pada suatu siang yang terik, momen yang ditunggu Nindi pun tiba. Sebuah mobil van berwarna perak dengan logo sebuah perusahaan kurir internasional berhenti tepat di depan rumah mereka. Penampilan van yang bersih dan modern itu tampak sangat kontras dengan lingkungan gang yang sempit dan sedikit kumuh. Seorang kurir berseragam rapi turun dari mobil, membawa sebuah papan digital dan sebuah amplop coklat tebal yang tampak sangat resmi. Amplop itu terbuat dari karton tebal berkualitas tinggi, dan di sudutnya tertera logo sebuah firma hukum dan investasi terkemuka di Jakarta. Saat itu, seolah sudah ditakdirkan, Ibu Ratna sedang berada di rumah mereka. Ia datang dengan dalih ingin memastikan Bayu tidak kekurangan makan setelah Nindi mogok masak enak. Kenyataannya, ia datang untuk menikmati kemenangannya, untuk melihat apakah menantunya sudah jera. Ia dan Nindi sedang duduk dalam keheningan yang canggung di ruang tamu ketika kurir itu mengetuk pintu. "Permisi, paket." Nindi berdiri dengan tenang dan membuka pintu. Bayu baru saja keluar dari kamar mandi, masih mengeringkan rambutnya dengan handuk. "Selamat siang, Ibu. Saya ada kiriman untuk Ibu Anindita Putri Maharani," kata kurir itu dengan sangat sopan. Matanya melihat ke papan digitalnya untuk memastikan nama. Nama itu terdengar asing di telinga Bayu. Tapi Ibu Ratna, yang pendengarannya selalu tajam untuk hal-hal yang mencurigakan, langsung bereaksi. "Anindita Putri Maharani. Itu bukan nama menantunya. Maksudnya, bukan nama yang biasa ia pakai. Nama itu terdengar begitu agung, begitu berbeda dari Nindi yang sederhana." "Benar, dengan saya sendiri," jawab Nindi dengan suara yang jelas dan mantap, suara yang tidak pernah Bayu dan ibunya dengar sebelumnya. Kurir itu tersenyum. "Mohon tanda tangan di sini, Bu." Nindi mengambil stylus dan membubuhkan tanda tangan yang tegas dan elegan di layar digital itu. Tanda tangan itu pun terlihat asing bagi Bayu. Setelah menerima amplop coklat itu, Nindi mengucapkan terima kasih dan menutup pintu. Ia berbalik dan mendapati 2 pasang mata menatapnya dengan tajam. Satu pasang mata penuh kebingungan, milik suaminya. Satu pasang mata lagi penuh dengan kecurigaan yang membara, milik ibu mertuanya. "Surat apa itu?" tanya Ibu Ratna seketika, suaranya ketus. Ia bangkit dari duduknya, matanya terpaku pada amplop di tangan Nindi. "Dan siapa itu Anindita Putri Maharani? Nama siapa itu?" Sebelum Nindi sempat menjawab, Ibu Ratna sudah melangkah maju dan merebut amplop itu dari tangannya. Gerakannya kasar dan cepat. Ia membolak-balikan amplop tebal itu. Matanya menyipit membaca nama firma hukum yang tertera di sudut. "Firma hukum? Investasi?" desisnya. Suaranya bergetar karena emosi yang tertahan. "Apa ini? Surat panggilan dari pengadilan? Kamu punya utang? Atau ini surat cerai? Kamu mau meninggalkan anak saya setelah semua kelakuanmu itu?" "Bu, jangan begitu. Itu kan surat pribadi Nindi," kata Bayu, mencoba menengahi, meskipun suaranya terdengar ragu. Ia sendiri sangat penasaran dengan isi amplop itu. Ibu Ratna tidak mempedulikan putranya. Matanya yang menyala-nyala menatap Nindi, menuntut jawaban. "Jawab, perempuan licik. Apa isi surat ini?" Disinilah Nindi mengakhiri permainannya. Topeng yang selama setahun lebih menempel di wajahnya, kini ia lepaskan dengan sukarela. Ia tidak lagi menunduk. Ia tidak lagi terlihat takut atau sedih. Ia berdiri tegak, punggungnya lurus, dagunya sedikit terangkat. Ia balas menatap mata ibu mertuanya dengan tatapan yang dingin, tenang, dan menusuk. Tatapan seorang ratu yang sedang memandang rakyat jelata yang lancang. Perubahan drastis dalam sikap Nindi membuat Ibu Ratna dan Bayu tertegun sejenak. Mereka belum pernah melihat Nindi yang seperti ini. Wanita di hadapan mereka bukanlah menantu miskin yang bisa mereka tindas. Ada aura kekuatan dan otoritas yang menguar darinya. Aura yang membuat bulu kuduk mereka meremang. Nindi mengulas sebuah senyum tipis di bibirnya. Senyum yang tidak mencapai matanya.
Senyum yang terlihat seperti seringai kemenangan. Ia melipat tangannya di dada. Posturnya santai namun penuh kuasa. Ibu ingin tahu isinya? Tanyanya dengan suara yang jernih dan stabil. Silakan dibuka. Ibu Ratna terkejut dengan jawaban itu. Ia mengira Nindi akan panik, akan mencoba merebut kembali surat itu. Silakan, ulang Nindi. Nadanya menjadi lebih tegas. Anggap saja itu surat undangan. Surat undangan? Undangan untuk apa? Bayu menatap Nindi dengan bingung. Ibu Ratna, didorong oleh amarah dan rasa penasaran yang sudah diubun-ubun, tidak berpikir dua kali. Ia menganggap kata-kata Nindi sebagai sebuah tantangan. Dengan tangan yang sedikit gemetar karena emosi, jari-jarinya yang dipasangi cincin emas merobek segel amplop itu dengan kasar. Ia siap menemukan bukti perselingkuhan, atau tumpukan utang, atau surat gugatan cerai. Apapun yang bisa ia gunakan untuk menghancurkan menantunya ini untuk selamanya. Nindi hanya menonton dalam diam. Wajahnya tetap tenang, tanpa ekspresi. Ia tahu persis apa yang ada di dalam amplop itu. Itu bukanlah surat undangan biasa. Itu adalah undangan untuk Ibu Ratna dan Bayu untuk masuk ke dalam dunia nyata. Dunianya. Dan ia tahu, setelah amplop itu terbuka, kehidupan mereka semua tidak akan pernah sama lagi. Waktu seakan berhenti di ruang tamu yang sempit itu. Udara terasa berat dan padat, syarat dengan ketegangan yang bisa dipotong dengan pisau. Tangan Ibu Ratna yang gemetar memegang amplop coklat itu. Matanya yang marah menatap Nindi, mencari tanda-tanda ketakutan atau kepanikan. Tapi yang ia temukan hanyalah ketenangan yang mengerikan. Sebuah ketenangan yang membuatnya semakin marah karena ia tidak memahaminya. Di sebelahnya, Bayu berdiri membeku, wajahnya pucat pasi, tatapannya berpindah-pindah dari ibunya, ke Nindi, lalu ke amplop terkutuk di tangan ibunya. Undangan katamu? Desis Ibu Ratna, merobek bagian atas amplop itu dengan gerakan kasar. Suara sobekan kertas yang tebal terdengar begitu nyaring di tengah keheningan. Kita lihat undangan macam apa ini? Ia menarik keluar isi amplop itu. Bukan selembar surat seperti yang ia duga, melainkan sebuah bundel dokumen yang tebal, dijilid dengan rapi. Halaman sampulnya terbuat dari kertas mengkilap berkualitas tinggi. Di bagian atas, dalam huruf emas yang elegan, tercetak sebuah logo perusahaan investasi internasional. Di bawahnya, tertulis judul yang membuat kening Ibu Ratna berkerut dalam. Laporan dividen tahunan U Portofolio Aset, kuartal keempat. Dan di bawah judul itu, tercetak nama pemilik dokumen, Anindita Putri Maharani. Ibu Ratna mendengus. Ini pasti semacam penipuan. Mungkin semacam brosur pinjaman online yang dibungkus mewah untuk mengelabui orang. Tangannya yang kasar membalik halaman pertama dengan tidak sabar. Matanya langsung disuguhi oleh halaman-halaman yang penuh dengan grafik pie, diagram batang, dan tabel-tabel rumit. Ada daftar nama perusahaan-perusahaan yang sering ia dengar di berita televisi, bank-bank terbesar, perusahaan telekomunikasi raksasa, konglomerat produsen barang konsumsi. Di sebelah setiap nama, ada angka-angka yang menunjukkan jumlah kepemilikan saham dan nilainya dalam dolar Amerika. Otaknya yang terbiasa menghitung uang ribuan dan jutaan rupiah tidak mampu memproses informasi ini. Ia terus membalik halaman, semakin cepat dan semakin kasar, mencari sesuatu yang ia mengerti. Ia mencari nama seorang laki-laki, bukti perselingkuhan. Ia mencari nominal utang, bukti kebangkrutan. Tapi yang ia temukan hanyalah deretan angka dan istilah-istilah bisnis yang membingungkan. Akhirnya, ia sampai di halaman terakhir. Halaman ringkasan. Di halaman ini, tidak ada lagi grafik yang rumit. Hanya ada beberapa baris tulisan dengan angka-angka final yang dicetak tebal. Matanya menyapu dari atas ke bawah. Total nilai aset investasi terkelola, 9.874.550.000 rupiah. Ibu Ratna mengerjap. Matanya pasti salah. Ia mengucek matanya dan melihat lagi. 9 triliun? Mustil. Ini pasti salah cetak. Ini penipuan. Kemudian, matanya turun ke baris di bawahnya. Baris yang akan menghancurkan seluruh fondasi dunianya.
Total dividen tahunan yang dicairkan, 12 miliar 750 juta rupiah. 12 miliar 750 juta rupiah. Angka itu seolah melompat dari kertas dan menampar wajahnya dengan kekuatan sebuah godam. Ibu Ratna membacanya sekali lagi. Pelan-pelan. Ia mencoba menghitung jumlah angka nol di belakangnya. 1, 2, 3, 4 ada terlalu banyak nol. Napasnya mulai tersengal. Ruangan itu tiba-tiba terasa sangat panas dan berputar. Pikirannya melayang kembali ke semua penghinaan yang pernah ia lontarkan. Ia ingat bagaimana ia menginspeksi masakan Nindi yang hanya tumis kangkung. Ia ingat bagaimana ia menyindir Nindi karena tidak bisa membeli daging. Ia ingat ejekannya tentang uang haram di acara arisan. Ia ingat bagaimana ia dengan angkuh melemparkan tuduhan bahwa Nindi menjual diri hanya untuk membiayai pengobatan adiknya. Dan yang paling parah, ia ingat setiap pagi ketika putranya memberikan selembar uang Rp50.000 kepada wanita ini. Rp50.000. Uang yang nilainya bahkan tidak sebanding dengan debu di bawah sepatu wanita yang ternyata seorang miliarder ini. Kesadaran itu menghantamnya tanpa ampun. Selama ini, ia tidak sedang menindas seorang menantu miskin yang lemah. Ia sedang menghina seorang ratu yang sedang menyamar. Ia bukanlah seorang matriark yang berkuasa. Ia hanyalah seekor semut yang mencoba menguliahi seekor gajah tentang cara hidup. Rasa malu yang luar biasa, yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya, membakar seluruh isi perutnya. Semua harga dirinya, semua keangkuhannya, hancur lebur menjadi debu dalam sekejap. Tidak mungkin. Bisiknya dengan suara tercekat. Kertas-kertas itu terlepas dari genggamannya yang melemah, melayang dan mendarat berserakan di lantai keramik yang dingin. Wajahnya yang tadi merah padam karena marah, kini berubah menjadi pucat seperti mayat. Ia mencengkeram dadanya. Rasa sakit yang tajam dan menusuk tiba-tiba menjalari lengan kirinya. Matanya melotot menatap Nindi, tapi tatapannya kosong, seolah melihat menembus dirinya. Ia membuka mulutnya, mencoba mengatakan sesuatu, tapi yang keluar hanyalah suara erangan pelan. Kakinya lemas, dan tubuhnya ambruk ke lantai dengan bunyi gedebuk yang keras. "Ibu!" Bayu menjerit panik. Ia segera berlutut di samping ibunya, mengguncang-guncang tubuhnya. "Ibu! Bangun, Bu! Ibu kenapa?" Tapi pikirannya tidak sepenuhnya ada di sana. Matanya terpaku pada selembar kertas yang jatuh tepat di sebelahnya. Kertas berisi angka final itu. Dengan tangan gemetar, ia mengambilnya. Ia membaca angka 12 miliar itu. Ia membacanya berulang-ulang. Angka itu tidak masuk akal. Angka itu tidak nyata. Ia mengangkat kepalanya, menatap istrinya yang masih berdiri tegak di tempat yang sama, tidak bergerak sedikitpun. Wajah Nindi tenang, tanpa ekspresi, seolah sedang menonton sebuah adegan drama di televisi. Wanita yang ia nikahi, wanita yang tidur di sebelahnya setiap malam, wanita yang ia beri nafkah 50.000 sehari, adalah orang asing. Seorang miliarder yang menyamar. Seluruh hidupnya, seluruh pernikahannya, terasa seperti sebuah lelucon raksasa. "Nindi!" Panggilnya, suaranya bergetar hebat, lebih mirip sebuah bisikan putus asa. Matanya dipenuhi oleh kebingungan, ketakutan, dan pengkhianatan. Ini apa?" Nindi menatap langsung ke mata suaminya. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan Bayu melihat siapa dirinya sebenarnya. Tatapannya bukan lagi tatapan istri yang sabar, melainkan tatapan dingin seorang wanita yang telah diuji hingga batasnya dan kini datang untuk menagih semuanya. Ia tidak menjawab pertanyaan Bayu. Keheningannya adalah jawaban yang paling memekakan. Di tengah kepanikan Bayu yang mencoba menyadarkan ibunya yang pingsan, dan di antara lembaran-lembaran kertas berisi angka triliunan yang berserakan di lantai, ledakan kebenaran itu telah menghancurkan segalanya. Kepanikan menguasai Bayu sepenuhnya. Ia menepuk-nepuk pipi ibunya, berteriak memanggil namanya. Namun Ibu Ratna tidak merespons. Wajahnya semakin pucat, dan napasnya terdengar pendek-pendek dan berat. Bayu merogoh sakunya dengan panik, mencari ponselnya. Tangannya gemetar begitu hebat hingga ia hampir tidak bisa membuka kunci layarnya.
Ia harus menelepon ambulans. Tapi nomornya berapa? 118? Atau 119? Otaknya terasa kosong. Ia bahkan tidak tahu nomor telepon klinik terdekat. Ia benar-benar lumpuh oleh rasa takut. Di tengah kekacauan itu, Nindi bergerak. Gerakannya tenang, efisien, dan tanpa emosi. Ia melangkah melewati Bayu yang masih panik di lantai, berjalan ke meja rias di kamar, dan mengeluarkan sebuah ponsel pintar berwarna hitam legam yang belum pernah Bayu lihat seumur hidupnya. Ponsel itu begitu tipis dan elegan. Dengan beberapa sentuhan cepat di layar, Nindi menempelkan ponsel itu ke telinganya. "Halo, layanan darurat Medika Prima," kata Nindi dengan suara yang jelas dan berwibawa. Nadanya begitu tenang seolah ia sedang memesan makanan. "Saya butuh satu tim medis darurat dan ambulans VVIP ke alamat saya sekarang. Jalan Merpati nomor 17. Pasien wanita, sekitar 60 tahun, kehilangan kesadaran, dugaan serangan jantung. Saya minta tim terbaik yang tersedia. Segera." Ada jeda sejenak, lalu ia melanjutkan. "Ya, tagihkan saja semuanya ke akun saya. Anindita Putri Maharani. Nomor anggota APM 001. Nindi menutup teleponnya dan kembali ke ruang tamu. Bayu menatapnya dengan mulut ternganga. "Medika Prima? Itu adalah layanan kesehatan premium termahal di negeri ini, yang hanya bisa diakses oleh para pejabat tinggi dan konglomerat. Akun anggota? Siapa wanita ini?" Kurang dari 10 menit kemudian, sirene meraung-raung mendekat. Sebuah ambulans yang lebih mirip van mewah daripada kendaraan medis berhenti di depan gang mereka. Beberapa orang petugas berseragam rapi dan profesional keluar dengan cepat, membawa tandu dan peralatan medis canggih. Mereka masuk ke dalam rumah dan langsung bekerja dengan efisien, memasang infus, monitor detak jantung, dan masker oksigen pada Ibu Ratna. Salah seorang petugas senior mendekati Nindi, mengabaikan Bayu sepenuhnya. "Ibu Anindita, kami harus segera membawa pasien ke rumah sakit. Sesuai protokol akun Anda, kami akan membawanya ke Royal Medica Hospital." Royal Medica, rumah sakit tempat adik Nindi dirawat. Rumah sakit termahal di kota. "Lakukan saja," jawab Nindi singkat. "Baik, Bu. Kami butuh deposit awal untuk administrasi kamar VVIP dan tindakan darurat." Sebelum Bayu sempat berpikir tentang dari mana mereka akan mendapatkan uang sebanyak itu, Nindi sudah mengeluarkan sebuah dompet kulit berwarna gelap yang juga asing bagi Bayu. Dari dalam dompet itu, ia mengeluarkan sebuah kartu. Kartu itu bukan terbuat dari plastik. Warnanya hitam pekat, terbuat dari logam, dan hanya ada nama, Anindita P. Maharani, terukir di atasnya tanpa nomor kartu yang terlihat. Ia menyerahkan kartu itu kepada petugas medis, yang langsung menggesekannya pada sebuah mesin portabel. Transaksi berhasil dalam sekejap. Bayu menyaksikan semua itu dengan perasaan hampa. Ia merasa seperti penonton dalam film tentang kehidupannya sendiri. Peran utamanya, yang selama ini ia pikir adalah miliknya, ternyata telah diambil alih oleh istrinya. Ia bukan lagi kepala keluarga. Ia bahkan bukan lagi seorang suami. Ia hanyalah seorang figuran yang kebingungan. Rasa malu dan perasaan tidak berguna menyelimutinya, membuatnya merasa kecil dan tidak berarti. Mereka mengikuti ambulans ke rumah sakit dengan taksi yang dipesan Nindi melalui aplikasi di ponsel canggihnya. Sepanjang perjalanan, tidak ada percakapan. Bayu hanya bisa menatap keluar jendela, melihat pemandangan kota yang terasa asing. Di tangannya, ia masih menggenggam erat lembaran laporan dividen itu. Angka-angka di atasnya terasa membakar telapak tangannya. Rumah sakit Royal Medica adalah dunia yang lain. Lantainya terbuat dari marmer mengkilap, udaranya sejuk dan beraromaterapi, dan para stafnya bergerak dengan senyap dan sopan. Begitu Nindi menyebutkan namanya di meja resepsionis, mereka langsung diperlakukan seperti anggota kerajaan. Seorang manajer hubungan pasien langsung datang menyambut mereka dan mengantar mereka ke ruang tunggu VVIP yang nyaman, sementara Ibu Ratna sudah dibawa ke unit perawatan intensif jantung. Tak lama kemudian, seorang dokter paruhbaya yang berwibawa, yang Nindi panggil dengan akrab sebagai Dokter Hermawan, keluar menemui mereka.
Ia adalah kepala departemen kardiologi. Lagi-lagi, ia berbicara langsung kepada Nindi, menjelaskan kondisi Ibu Ratna dengan istilah-istilah medis yang rumit. Nindi mendengarkan dengan saksama, sesekali bertanya dengan cerdas, menunjukkan pemahaman yang mengejutkan. Bayu hanya duduk diam, tidak mengerti apapun yang mereka bicarakan. Ia merasa seperti anak kecil yang tersesat. Setelah dokter pergi dengan jaminan bahwa Ibu Ratna berada di tangan terbaik dan kondisinya kini stabil, Nindi akhirnya menoleh ke arah Bayu. Untuk pertama kalinya sejak kekacauan itu dimulai, ia memfokuskan perhatiannya pada suaminya. "Kita perlu bicara," katanya dengan suara datar. Ia membawa Bayu ke sebuah taman kecil yang tenang di dalam kompleks rumah sakit. Mereka duduk di bangku taman yang menghadap ke sebuah kolam ikan koi. Suara gemericik air menjadi satu-satunya bunyi yang memecah keheningan di antara mereka. Bayu tidak sanggup menahan diri lagi. Semua pertanyaan, kebingungan, dan rasa sakit yang ia pendam meledak keluar. "Siapa kamu sebenarnya, Nindi?" tanyanya dengan suara serak. "Kenapa kamu melakukan ini padaku? Kenapa kamu membohongiku selama ini? Semua ini, rumah kontrakan kita, uang 50.000. Masakan sederhana, semua itu bohong? Pernikahan kita, apa itu juga bohong?" Nindi menatap ikan-ikan koi berwarna-warni yang berenang dengan tenang di kolam sebelum menjawab. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan, hanya kelelahan yang mendalam. "Tidak ada yang bohong tentang namaku. Aku Anindita." Mulainya pelan. "Dan tidak ada yang bohong tentang perasaanku saat aku setuju menikah denganmu. Aku benar-benar mencintaimu, Bayu." Ia kemudian menceritakan semuanya. Tentang keluarganya yang kaya raya, tentang bisnis ayahnya, tentang bagaimana ia mewarisi dan mengembangkan semuanya menjadi lebih besar. Ia bercerita tentang trauma masa lalunya, tentang para pria yang hanya mendekatinya karena uang, yang membuatnya muak dengan kepalsuan. "Aku lelah," lanjutnya. "Aku lelah selalu curiga apakah seseorang tulus menyukaiku, atau hanya menyukai saldo rekeningku. Jadi, aku membuat sebuah eksperimen. Aku ingin mencari seseorang yang bisa mencintaiku apa adanya. Bahkan jika aku tidak punya apa-apa. Aku menciptakan karakter Nindi, gadis desa yatim piatu, dan aku bertemu denganmu. Kamu baik, sederhana, dan tulus. Aku pikir, aku telah menemukan orangnya." Air mata mulai menggenang di mata Bayu saat ia mendengarkan. Tapi kemudian, suara Nindi menjadi dingin dan tajam. "Aku mulai melihat sisi lain darimu. Sisi yang lemah. Sisi yang tidak bisa berdiri sendiri dan selalu bergantung pada ibumu. Aku memberimu setiap kesempatan untuk membuktikan bahwa kamu adalah partnerku, pelindungku. Tapi kamu selalu gagal." Nindi menatap lurus ke mata Bayu. Tatapannya menusuk. "Saat ibumu menghina masakanku, kamu diam. Saat ibumu menuduhku punya uang haram di depan seluruh keluarga, kamu diam. Saat aku datang padamu dengan ketakutan karena adikku sakit parah, kamu hanya memberiku 500.000 rupiah dan menyuruhku untuk tidak merepotkanmu, karena itu perintah ibumu. Dan puncaknya, saat ibumu menamparku, di depan matamu, kamu bahkan tidak sanggup membelaku dengan benar." Setiap kalimat Nindi adalah sebuah belati yang menusuk langsung ke jantung Bayu. Ia tidak bisa membantah. Semua itu benar. "Eksperimenku selesai, Bayu," kata Nindi. Suaranya terdengar final. "Aku menemukan jawabannya. Jawaban yang sangat menyakitkan. Ternyata, cinta tulusku pun tidak ada harganya di matamu jika dibandingkan dengan perintah ibumu. Kamu tidak mencintaiku sebagai seorang istri. Kamu hanya menyukai versi diriku yang lemah, miskin, dan bisa kamu kendalikan. Jadi, jangan bertanya kenapa aku berbohong padamu. Tanyakan pada dirimu sendiri, kenapa kamu tidak pernah benar-benar mencoba untuk mengenalku." Bayu hanya bisa menunduk. Isak tangisnya pecah. Seluruh dunianya, kepercayaannya, dan harga dirinya sebagai seorang pria dan suami telah hancur berkeping-keping oleh kebenaran yang diungkapkan wanita yang duduk di sebelahnya. Wanita yang merupakan istrinya, namun sekaligus orang yang paling asing baginya di seluruh dunia. Beberapa hari berlalu dalam suasana yang aneh dan tidak nyata.
Ibu Ratna telah melewati masa kritis dan kini menempati kamar perawatan VVIP paling mewah di rumah sakit. Sebuah ruangan yang lebih mirip suite hotel bintang 5 daripada kamar orang sakit. Setiap kebutuhannya dilayani, perawat terbaik selalu berjaga, dan dokter spesialis memeriksanya beberapa kali sehari. Semua fasilitas itu dibayar lunas oleh Anindita. Wanita yang sama yang selama ini dianggap oleh Ibu Ratna tidak lebih berharga dari selembar uang Rp50.000. Bayu menjalani hari-harinya seperti dalam mimpi buruk. Ia membagi waktunya antara menjenguk ibunya yang kini lebih banyak diam dengan tatapan kosong, dan pulang ke rumah kontrakan yang terasa seperti lokasi reruntuhan setelah gempa bumi. Setiap sudut rumah itu kini terasa mengejeknya. Dapur sempit tempat Nindi biasa mengolah bahan makanan murah, meja makan kecil tempat ia biasa menyerahkan uang belanja harian, kamar tidur tempat ia tidur memunggungi seorang miliarder. Semua terasa seperti bagian dari sebuah lelucon kosmik yang sangat kejam. Ia tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, wajah kecewa Nindi di taman rumah sakit dan angka 12 miliar di laporan dividen itu muncul silih berganti. Rasa bersalah menggerogotinya tanpa ampun. Ia memutar ulang setiap kejadian dalam setahun terakhir. Setiap kata-kata tajam ibunya yang ia biarkan, setiap keluhan Nindi yang ia abaikan. Setiap kali ia memilih untuk menjadi anak yang penurut daripada menjadi suami yang melindungi. Ia merasa jijik pada dirinya sendiri. Pria macam apa dia? Ia telah diberi sebuah permata yang paling langka di dunia, dan yang ia lakukan hanyalah melemparkannya ke dalam lumpur setiap hari. Nindi sendiri telah menyewa satu kamar suite di hotel yang terhubung dengan rumah sakit. Ia perlu ruang untuk berpikir, jauh dari atmosfer menyesakkan di rumah kontrakan itu. Ia mengelola kondisi ibunya dari jauh dengan efisiensi seorang manajer proyek, memastikan semua berjalan lancar, namun ia menjaga jarak emosional. Fokusnya kini adalah pada Bayu. Ia tahu, cepat atau lambat, mereka harus melakukan satu percakapan terakhir. Bukan untuk menyelamatkan pernikahan mereka, tapi untuk menentukan seperti apa akhir dari cerita ini. Kesempatan itu datang pada hari kelima. Nindi meminta Bayu menemuinya di sebuah kafe privat di dalam rumah sakit. Saat Bayu tiba, Nindi sudah duduk menunggunya. Secangkir teh herbal ada di hadapannya. Penampilannya berbeda. Ia tidak lagi memakai daster batik yang kusam. Ia mengenakan blus sutra sederhana namun elegan dan celana panjang berwarna krem. Rambutnya ditata rapi. Ia terlihat seperti dirinya yang sebenarnya, Anindita. Bayu duduk di hadapannya dengan canggung. Ia tampak kurus dan lelah. Matanya dikelilingi lingkaran hitam. "Bagaimana kabar ibu?" tanya Nindi. Suaranya tenang, seperti seorang kolega bisnis menanyakan kabar keluarga. "Sudah lebih baik. Mungkin beberapa hari lagi boleh pulang," jawab Bayu pelan. "Nindi, terima kasih. Sudah mengurus semuanya." "Dia ibumu, Bayu. Tentu saja akan kurus," kata Nindi. "Tapi bukan itu yang ingin aku bicarakan." Bayu menunduk, menatap cangkir kopinya yang masih utuh. Ia tahu ini saatnya. Aku minta maaf, Nindi," katanya dengan suara bergetar. Air mata yang sejak kemarin ia tahan akhirnya jatuh. "Aku minta maaf atas semuanya. Atas kelakuanku, atas kata-kata ibu, atas semua penderitaan yang kamu alami. Aku buta. Aku bodoh dan lemah. Seharusnya aku melindungimu. Seharusnya aku membelamu. Aku suami yang gagal." Ia terisak, bahunya berguncang. "Aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan berubah. Aku bersumpah. Aku akan melawan ibu. Aku akan bekerja lebih keras. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Jangan tinggalkan aku. Nindi, aku mencintaimu." Nindi mendengarkan pengakuan dan permohonan itu tanpa menyela. Wajahnya tetap tenang, meskipun di dalam hatinya ada sedikit rasa sakit melihat pria yang pernah ia cintai begitu hancur. "Aku percaya kamu menyesal, Bayu," katanya setelah tangis Bayu sedikit mereda. "Dan aku menghargai permintaan maafmu. Tapi maaf saja tidak bisa memperbaiki apa yang sudah rusak. Kepercayaan." Ia menatap lurus ke mata Bayu yang basah. "Masalahnya tidak pernah tentang uang, Bayu. Apakah kamu mengerti itu?"
Aku tidak marah karena kamu hanya memberiku 50.000 sehari. Aku bisa hidup dengan 5.000 perak sehari jika perlu. Masalahnya adalah rasa hormat yang tidak pernah kamu berikan. Saat kamu menyerahkan uang itu setiap pagi tanpa berani menatap mataku, kamu tidak sedang memberiku nafkah. Kamu sedang memberiku jatah, seolah aku adalah seorang tanggungan yang membebani. Saat ibumu menuduhku di acara arisan, yang paling menyakitkan bukanlah tuduhannya, tapi keraguan yang kulihat di matamu. Saat adikku sakit, yang menghancurkanku bukanlah uang 500.000 yang kamu berikan, tapi kalimatmu yang menyebut keluargaku sebagai keluarga orang lain. Kamu tidak pernah menganggapku sebagai bagian dari hidupmu, sebagai partnermu. Bagimu dan ibumu, aku hanyalah orang luar yang kebetulan tidur di ranjangmu dan memasak di dapurmu. Bayu hanya bisa menangis dalam diam. Setiap kata Nindi adalah kebenaran yang menyakitkan. Pernikahan bukan hanya tentang cinta, Bayu. Pernikahan adalah tentang kemitraan. Saling mendukung, saling melindungi, saling menghargai. Dan dalam semua aspek itu, kamu telah gagal. Kamu membiarkan ibumu menjadi nahoda dalam rumah tangga kita. Sementara kamu hanya seorang awak kapal yang penakut. Rumah tangga kita tidak akan pernah berhasil selama masih ada 3 orang di dalamnya. Nindi menarik napas panjang, mengumpulkan kekuatan untuk mengucapkan kalimat terakhirnya. Ini adalah ultimatumnya. Aku akan memberimu sebuah pilihan. Bukan kesempatan kedua untuk kembali ke masa lalu, tapi sebuah pilihan untuk masa depanmu. Ada 2 jalan di depanmu. Jalan pertama, katanya dengan tegas, adalah kita berpisah secara baik-baik. Aku tidak akan menuntut apapun. Aku akan memastikan kamu dan ibumu hidup dengan layak. Aku akan membelikan kalian rumah yang bagus, memberikan tunjangan bulanan yang lebih dari cukup. Kalian tidak akan pernah kekurangan apapun. Tapi, hubungan kita sebagai suami istri berakhir di sini. Kamu bisa terus menjadi anak ibumu yang baik, dan aku akan melanjutkan hidupku. Bayu menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Tidak, jangan. Jalan kedua, lanjut Nindi, mengabaikan permohonan Bayu, adalah jalan yang jauh lebih sulit. Jika kamu memilih jalan ini, berarti kamu memilihku. Tapi memilihku bukan hanya dengan kata-kata. Memilihku berarti kamu harus siap untuk berubah total. Kamu harus memotong tali pusar beracun yang mengikatmu pada ibumu. Ibumu akan tetap menjadi ibumu. Kita akan menghormati dan merawatnya. Tapi dia tidak lagi punya hak suara dalam keputusan hidup kita. Tidak ada lagi. Kamu harus belajar untuk berdiri di atas kakimu sendiri. Belajar tentang dunia, tentang keuangan, tentang bagaimana menjadi partner yang setara. Kamu harus mau dibimbing, mau belajar, dan mau bekerja keras untuk membangun dirimu sendiri dari nol. Bukan sebagai pria yang bergantung pada istri atau ibunya, tapi sebagai pria yang mandiri. Ini akan menjadi proses yang panjang dan menyakitkan. Aku tidak bisa menjanjikan semuanya akan mudah. Nindi menatapnya dalam-dalam. Aku memberimu waktu untuk berpikir. Setelah ibumu keluar dari rumah sakit, aku ingin jawabanmu. Pikirkan baik-baik. Bayu, bukan apa yang ibumu inginkan. Bukan apa yang kamu pikir aku ingin dengar. Pikirkan apa yang benar-benar kamu inginkan untuk hidupmu. Apakah kamu ingin selamanya menjadi anak kecil yang berlindung di balik ibumu? Atau kamu ingin menjadi seorang pria seutuhnya dan membangun kemitraan yang nyata bersamaku? Setelah mengatakan itu, Nindi berdiri. Ia meletakkan beberapa lembar uang ratusan ribu di atas meja untuk membayar pesanan mereka. Sebuah kebiasaan lama yang kini terasa ironis. Tanpa menoleh ke belakang, ia berjalan meninggalkan kafe, meninggalkan Bayu sendirian dengan 2 pilihan yang akan menentukan sisa hidupnya. Bayu menunduk, menatap bayangan dirinya di permukaan kopi yang dingin. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa benar-benar sendirian, dan ia tahu, keputusan apapun yang ia ambil, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. 6 bulan kemudian, matahari pagi menyinari sebuah teras luas yang menghadap ke taman tropis yang rimbun. Di atas sebuah meja kayu jati, 2 cangkir kopi mengepulkan uap tipis di samping sebuah tablet canggih yang menampilkan grafik-grafik pasar saham. Anindita,
dengan mengenakan pakaian santai yang nyaman, sedang membaca berita bisnis pagi itu. Beberapa saat kemudian, Bayu keluar dari dalam rumah, membawa sepiring roti panggang. Ia tidak lagi mengenakan kemeja pudar dan celana bahan yang lusuh. Ia mengenakan kaos polo bersih dan celana pendek. Penampilannya terlihat lebih segar dan lebih percaya diri. Laporan kuartalan dari pemasok di Vietnam sudah masuk. Marin keuntungan kita naik 3%, kata Bayu sambil duduk di hadapan Nindi. Ia mengambil tablet itu dan dengan lancar membuka sebuah file, menunjukkan laporan bisnisnya pada Nindi. Nindi tersenyum tipis. Kerja bagus. Strategimu untuk negosiasi ulang kontrak pengiriman ternyata berhasil. Bayu tersenyum bangga. Senyum yang tulus, bukan senyum lega seorang pesuruh yang pekerjaannya dipuji majikan. 6 bulan yang lalu, di rumah sakit itu, ia telah membuat pilihan tersulit dalam hidupnya. Ia memilih jalan kedua. Ia memilih Anindita. Prosesnya tidak mudah. Minggu-minggu pertama adalah yang paling berat. Nindi memintanya untuk mengikuti sesi konseling dengan seorang psikolog untuk membantunya memahami dan melepaskan diri dari pola hubungan tidak sehat dengan ibunya. Di saat yang sama, Nindi mulai mengajarinya dasar-dasar literasi finansial. Bayu, yang selama ini hanya tahu tentang debit dan kredit sederhana sebagai seorang akuntan staf, kini harus belajar tentang saham, reksadana, obligasi, dan valuasi aset. Otaknya terasa seperti mau meledak. Tapi ia tidak menyerah. Percakapan yang paling sulit adalah dengan ibunya. Setelah Ibu Ratna pulih dan kembali ke rumah, Bayu duduk berdua dengannya. Dengan suara yang gemetar namun tegas, ia memberitahu ibunya bahwa ia dan Nindi akan memulai hidup baru, dan bahwa keputusan rumah tangga mereka selanjutnya akan ia buat bersama istrinya, dan hanya bersama istrinya. Ia mengatakan bahwa ia akan selalu menjadi putranya, akan selalu merawatnya, namun ia tidak akan lagi menjadi bonekanya. Ibu Ratna menangis, marah, mencoba memanipulasinya dengan rasa bersalah, namun Bayu tetap teguh pada pendiriannya. Itu adalah pertama kalinya ia benar-benar menjadi dewasa. Nindi memenuhi janjinya. Ia membelikan Ibu Ratna sebuah rumah paviliun yang nyaman di kompleks perumahan yang tenang, lengkap dengan seorang asisten rumah tangga untuk membantunya. Semua kebutuhannya tercukupi. Bayu dan Nindi menjenguknya setiap akhir pekan. Hubungan mereka kini dingin namun sopan. Kekuasaan Ibu Ratna telah hilang sepenuhnya. Ia kini hanyalah seorang wanita tua yang kesepian, yang harus menerima kenyataan pahit bahwa ia telah kehilangan kendali atas putranya. Sementara itu, Bayu ingin membuktikan bahwa ia bisa menjadi partner yang setara. Ia menolak untuk hidup dari kekayaan Nindi. Ia meminjam modal pada istrinya, dengan proposal bisnis yang solid dan perjanjian pinjaman yang profesional, untuk memulai sebuah usaha kecil di bidang ekspor-impor kerajinan tangan. Ia bekerja keras siang dan malam, belajar tentang manajemen rantai pasok, pemasaran digital, dan negosiasi internasional. Perlahan tapi pasti, usahanya mulai menunjukkan hasil. Ia mungkin belum menjadi seorang miliarder seperti istrinya, tapi ia memiliki sesuatu yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Sesuatu yang membuatnya merasa berharga. Mereka telah pindah dari rumah kontrakan sempit itu ke salah satu rumah milik Nindi yang lebih sederhana, sebuah villa modern dengan taman yang indah. Rumah itu adalah simbol dari awal baru mereka. Pagi itu di teras, setelah selesai membahas bisnis, Bayu menatap Nindi dengan lekat. Aku sudah membuat reservasi makan malam di restoran tepi pantai favoritmu malam ini, katanya. Nindi mengangkat alisnya. Oh ya? Ada perayaan apa? Bayu tersenyum. Tidak ada. Aku hanya ingin mengajak istriku berkencan. Ia kemudian merogoh sakunya, mengeluarkan sebuah dompet kulit yang terlihat bagus, dan meletakkan sebuah kartu kredit di atas meja. Kartu itu terhubung dengan rekening perusahaannya. Dan malam ini, biar aku yang traktir. Nindi tertegun sejenak melihat kartu itu. Pikirannya langsung melayang ke ritual pagi mereka yang menyakitkan dulu. Selembar uang Rp50.000 yang lecek, diberikan dengan tatapan ragu dan penuh rasa bersalah. Kini, di hadapannya, tergeletak sebuah kartu, sebuah simbol kemandirian dan kemitraan,
yang diberikan oleh seorang pria yang telah berjuang keras untuk menemukan kembali harga dirinya. Sebuah senyum yang tulus dan hangat akhirnya terkembang di wajah Nindi. Bukan senyum seorang wanita berkuasa, bukan pula senyum seorang istri yang sabar. Itu adalah senyum seorang wanita yang bahagia, yang melihat harapannya yang dulu hancur, kini perlahan-lahan tumbuh kembali di atas fondasi kejujuran dan rasa hormat yang tulus. Aku akan sangat senang sekali, jawab Nindi lembut. Mereka saling berpandangan di bawah hangatnya mentari pagi. Perjalanan mereka masih panjang, dan luka dari masa lalu mungkin tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Tapi kini, mereka tidak lagi berjalan sendiri-sendiri dalam kebohongan. Mereka berjalan berdampingan, sebagai dua orang partner yang setara, siap menghadapi apapun yang akan datang, bersama-sama. Dan uang Rp50.000 itu kini hanyalah sebuah kenangan absurd, sebuah pengingat dari masa lalu yang kelam, yang telah mereka tinggalkan jauh di belakang.